Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yusak Rangga Airori, mahasiswa ekstensi angkatan 2020. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari mata kuliah perencanaan kota dan wilayah. Tujuan perencanaan sendiri ialah agar memaksimalkan ruang yang ada, karena ruang akan tetap seperti begitu, sedangkan jumlah penduduknya akan selalu bertambah. Sehingga kenapa pentingnya ada perencanaan kota dan wilayah, agar bisa memaksimalkan ruang yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Manfaatnya sendiri agar penduduk lebih nyaman, terus terhindar dari musibah, contoh banjir. Jika tidak adanya perencanaan yang baik, maka suatu wilayah akan mudah terkena dampak seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Pertanyaan nomor 2, jelaskan definisi perencanaan dari yang sederhana sampai yang paling rumit. Kalau secara sederhana, perencanaan ialah proses yang menentukan apa yang kita inginkan di masa depan dan tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan itu. Itu makanya dibutuhkan sebuah perencanaan. Menurut Peterson tahun 1965, perencanaan ialah usaha yang terorganisir, yang dilakukan terus-menerus untuk mencari suatu alternatif yang terbaik dalam suatu perencanaan. Suatu alternatif terbaik itu diambil dari beberapa alternatif yang tersedia, sehingga mereka memilih salah satu alternatif yang terbaik untuk dilakukan. Seperti begitu. Pertanyaan nomor 3, jelaskan jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Glasson dan pandangan Hanafiya. Kalau menurut Glasson, dia menyatakan bahwa wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisi wilayah tersebut dan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isi atau homogenitinya. Misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan sebagainya. Sedangkan berdasarkan fungsinya, suatu wilayah dapat dibedakan, misalnya kota dengan wilayah di belakangnya, lokasi produksi dengan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, jenjang atau hierarki jalur transportasi, dan sebagainya. Sedangkan menurut Hanafiya, perencanaan dibedakan menjadi konsep yang absolut dan konsep yang relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik, sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, dan ruang tersebut. Menurut Hanafiya, wilayah dibedakan berdasarkan konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut dia lebih kepada fisiknya, keadaan fisik, ya. Sedangkan kalau konsep relatif, dia tidak berfokus pada. Sedangkan kalau konsep relatif, dia tidak hanya berfokus pada faktor fisiknya saja, sekaligus memperhatikan sosial ekonomi ruang tersebut. Pertanyaan nomor 4, jelaskan jenis-jenis kota dan cakupannya. Kota terbagi atas beberapa jenis. Ada kota kecil. Kalau kota kecil dia mencakup 20.000 sampai 50.000 jiwa, sedangkan kota sedang mencakup 50.000 sampai 100 jiwa. Kota besar mencakup 100.000 jiwa sampai 1 juta jiwa. Dan kemudian ada kota metropolitan, dia sekitar 1 juta jiwa sampai
5 juta jiwa. Nah, dan yang terakhir adalah kota megapolitan. Kapasitasnya sekitar 5 juta jiwa, minimal 5 juta jiwa. Pertanyaan nomor 5, jelaskan pendapat masing-masing terkait kota berdasarkan teori perencanaan dunia. Menurut saya perkembangan kota Jayapura sudah bagus. Tapi untuk rencana tata ruang wilayahnya menurut saya masih perlu dikaji ulang atau didiskusikan ulang oleh orang-orang yang berpengaruh. Kenapa begitu? Karena banyak tempat yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Contoh saja, di tengah pusat kota Jayapura kita butuh ruang terbuka hijau. Memang ada Taman Imbi sebagai ruang terbuka hijau, tapi itu sudah menjadi kesini sudah menjadi tempat perdagangan untuk pedagang kaki lima. Dan dari Taman Imbi kita bisa lihat Pasar Ampera. Pasar Ampera di belakangnya itu bisa menjadi ruang terbuka hijau juga. Tapi kesini kita lihat rencana pembangunan tamannya sepertinya tidak berjalan dengan baik. Bahkan tempat tersebut sudah menjadi tempat pembuangan sampah untuk wilayah kota Jayapura. Karena beberapa kali saya lewat di situ, banyak sampah di sekitaran jalan dan beberapa masyarakat membakar-bakar sampah di daerah situ. Menurut saya harus dikaji ulang lagi tentang perencanaan kota untuk kota Jayapura. Demikian dari 5 pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa memberi masukan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Jangan lupa beri like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.